Halo pemirsa, Anda sedang menyaksikan Sosok, program acara yang informatif, inovatif, inspiratif, dan motivasi Anda berdasarkan sosok individu pada episode kali ini. Sosok kita pada episode kali ini adalah seorang penulis novel best-selling, yaitu 99 Cahaya di Langit Eropa dan juga Bulan Terbelah di Langit Amerika. Penasaran siapa dia? Kita lihat profil narasumber berikut ini. Hanum Salsabila Rais merupakan putri kedua Amin Rais, menempuh pendidikan di Yogyakarta sehingga mendapatkan gelar dokter gigi dari Universitas Gadjah Mada. Hanum mengawali karir sebagai jurnalis dan reporter presenter di Trans TV. Hanum saat ini menambatkan hatinya menjadi seorang novelis. Selama tinggal di Austria selama 3,5 tahun bersama sang suami, Rangga Almahendra, di tahun 2013 ia terpilih sebagai duta perempuan mewakili Indonesia di Youth Global Forum di Suzuka, Jepang. Karya selanjutnya, 99 Cahaya di Langit Eropa, terbit pada tahun 2011. Ia menuangkan karyanya di film 99 Cahaya di Langit Eropa 1 dan 2 dengan keseluruhan skenario ditulis oleh Hanum dan Rangga. Rangga Almahendra, suami dan juga teman seperjalanan Hanum dalam penulisan buku Bulan Terbelah di Langit Eropa, menambatkan studi S3 di Wu Vina dan menyelesaikan studi meraih gelar doktor di tahun 2010. Kini Rangga menjabat sebagai Direktur Utama ADI TV dan Ketua Umum Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung Yogyakarta dan Manager of Office International Affairs FEB UGM. Sedangkan Hanum menjabat sebagai Direktris PT Arah Dunia Televisi dan TV Islami Modern di Yogyakarta. Itu tadi profil narasumber kita pada episode kali ini, yaitu Hanum Salsabila Rais dan juga Rangga Almahendra. Nah, setelah jeda berikut ini, Ganesha akan kembali dan ngobrol-ngobrol nih dengan narasumber kita. Jangan kemana-mana, tetap di Sosok. Pemirsa, terima kasih karena Anda tetap di Sosok. Nah, sekarang saya udah bersama dengan sosok kita pada episode kali ini, yaitu Mbak Hanum Salsabila Rais. Halo Mbak. Baik. Gimana nih kabarnya, baik ya? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Sibuk untuk mempersiapkan film Bulan Terbelah di Langit Amerika. Oh, lagi sibuk mempersiapkan itu Iya. nih. Nah, kalau misalnya kita tahu semua nih, Mbak Hanum itu adalah penulis dari mulai buku 99 Cahaya di Langit Eropa sampai buku baru tadi yaitu Bulan Terbelah di Langit Eropa, di Langit Amerika. Nah, itu gimana sih? Tapi aku tahu awalnya itu Mbak Hanum itu adalah seorang mahasiswa waktu dulu itu di kedokteran gigi nih. Betul. Terus kenapa tiba-tiba bisa jadi penulis? Tapi sebelum kita ke penulis juga dulu pernah jadi presenter juga. Di Ini TV. kayak loncat-loncat, ini kenapa nih? Iya, jadi memang kalau kita bicara tentang passion, ya itu kan kita ditanya dengan 3 hal ya. Jadi sesuatu yang harus kita suka, sesuatu yang harus kita bisa, dan sesuatu yang harus ada rewardingnya. Iya. Nah, saya melihat bahwa dulu jadi dokter gigi tuh saya suka gitu, tapi kayaknya saya nggak bisa ternyata. Mungkin takut Nggak lihat penuh mungkin ya passionnya itu di dokter nggak gigi. penuh gitu. Atau misalkan mungkin saya bisa menyanyi, tapi mungkin saya nggak suka dan Iya, sebagainya. Jadi hal-hal itulah yang kemudian membuat saya dari satu dunia ke dunia yang lain gitu. Dan ternyata saya mendarat pada dunia tulis menulis yang memang ternyata saya bisa, saya suka, alhamdulillah, dan ya adalah rewardingnya. Ada rewardingnya, dan itu sampai sekarang tuh masih menjadi sesuatu hobi juga, iya, merasakan passion di situ ada, jadi menjalani pun enak ya. Alhamdulillah enak nih. Enjoy lah. Nah, kalau misalnya
buku pertama itu 99 Cahaya di Langit Eropa. Eropa. Yang kedua Bulan Terbelah di Langit Amerika. Ini semua tahu nih pasti kenapa sih ada unsur-unsur Benda negara angkasa. lain nih. Oh iya. Ya memang pertanyaannya selalu seperti itu ya. Kenapa selalu ada benda-benda langit di negara lain ya. Jadi memang motivasi saya menulis buku-buku yang bergenre traveling ada, Islamnya juga ada, sejarahnya juga ada. Telling storiesnya juga ada, novelingnya juga ada. Nah itu memang saya terbangun dari lingkungan dan juga pengalaman saya selama tinggal di Eropa selama 4 tahun. Oke. Gitu. Jadi saya melihat dulu saya menjadi Muslim dan tinggal di minoritas, menjadi minoritas, dan saya ingin menjadi the voice of moderate Islam dengan buku-buku yang saya keluarkan itu. Ya. Kalau misalnya buku awal itu bukunya itu untuk ayah ya? Oh iya, buku yang pertama sesungguhnya malah bukan 99 Cahaya di Eropa, tapi Menapak Jejak Amin Rais. Amin Rais. Nah, itu gimana sih perasaannya? Itu kan buku pertama. Itu dikeluarkan oleh Mbak Hanum. Dipublish. Terus perasaannya gimana sih? Karena itu sesuatu yang baru kan, karena udah belajar kedokteran gigi, kemudian pernah jadi presenter, habis itu bukunya keluar, itu perasaannya gimana sih? Saya waktu itu ya senang banget ya, pastinya excited, karena kan pertama sebetulnya buku itu kan ditulis sebagai hadiah ulang tahun untuk ayah saya, Pak Amin Rais, waktu itu usia 67, dan waktu itu saya memikirkan sesuatu yang menarik, apa ya hadiah ulang tahun buat orang tua saya, buat bapak gitu. Ketika itu saya di Austria kan gitu. Dan saya melihat bapak saya kan sudah punya apapun lah istilahnya, orang tua punya ya. Saya ingin sesuatu yang memorable dan menuliskan tentang hari-hari bersama ayah, bersama bapak saya dari kecil sampai saya besar. Kemudian itu bisa ditularkan menjadi sebuah cerita keluarga mutiara hidup untuk banyak orang. Menurut saya sesuatu yang cukup inspiratif. Lalu itu kemudian saya tulis dan alhamdulillah waktu itu ya lumayan lah. Jadi itu tuh emang, apakah awalnya cuma pengen ini dikasih ayah aja deh? Apa memang ada rencana emang abis itu mau dipublish supaya orang-orang tuh bisa baca? Yang kedua, jadi memang pertama untuk persembahan dari seorang putri untuk ayah tercinta gitu, dan yang kedua memang ya mudah-mudahan cerita-cerita yang ada di sana kan jauh sekali dari cerita-cerita tentang politik atau cerita yang selama ini ada di media gitu. Jadi ini benar-benar hubungan bagaimana sih seorang Amin Rais itu menularkan mutiara-mutiara hidup untuk anaknya. Untuk Dan anak dan keluarganya. Saya rasa itu cukup orang pasti pengen tahu seperti apa. Benar, lebih ke biografi berarti gimana kesehariannya. Biografi. Gitu. Kalau misalnya kita lihat juga Mbak Hanum itu kuliah kedokteran gigi. Kalau yang kita tahu kedokteran tuh pasti susah banget ya. Maksudnya waktunya juga banyak banget. Abis itu presenter juga apalagi. Nah itu gimana sih? Kenapa bisa tiba-tiba mau untuk nulis? Waktunya tuh ada di mana sih sebenarnya? Iya, jadi memang perjalanan hidup orang kan mungkin berbeda-beda ya. Waktu itu memang saya menjadi dokter gigi dan ternyata mungkin passionnya bukan di sana. Kemudian saya senang dengan dunia ya jurnalistik yang notabene juga memerlukan kepandaian atau kemampuan menulis berita, cerita dan sebagainya. Sehingga waktu itu saya pingin mengukuhkan diri, saya pengen ke dunia jurnalistik gitu, dan alhamdulillah diterima di sebuah stasiun TV swasta selama beberapa tahun. Kemudian ternyata takdir menakdirkan saya harus pergi ke luar negeri menemani suami saya selama 4 tahun untuk sekolah PhD gitu. Dan di sana saya tetap ingin bisa menulis gitu, menuangkan cerita-cerita idealisme saya dan sebagainya, dan menurut saya tinggal di luar negeri tanpa banyak kesibukan dan sebagainya, benar-benar didikit untuk menulis buku tuh luar biasa waktu itu, sehingga saya banyak sekali ide-ide yang ada di kepala yang bisa saya tulis di sana. Tapi yang tentu butuh jam terbang ya. Iya betul. Itu. Jadi itu berarti karena pindah keluar, kemudian mengisi waktu luang, akhirnya memutuskan untuk menulis. Karena emang hobi menulis juga kan, kayak gitu saat di jurnalisnya waktu itu. Itu kalau misalnya ngomong idenya dari mana sih? Karena menulis itu kan kita tahu sulit ya kalau misalnya orang-orang yang memang tidak biasa menulis. Itu idenya bisa dapat dari mana sih? Ya idenya banyak ya Mbak ya, tapi yang jelas memang ketika saya menulis itu kan harus ada passion. Nah passion saya itu memang menulis tentang
sesuatu yang berbau tentang peradaban Islam. Ada religi ya? Religi gitu. Jadi tetap memasukkan unsur-unsur religi, iman, dan ya tentu saja dakwah lah ya, dakwah yang halus dan sebagainya. Sehingga kemudian itu tadi saya ide-ide yang saya ambil tentu saja referensinya dari buku-buku yang berhubungan dengan itu. Yang jelas memang saya harus banyak membaca gitu. Karena yang namanya menulis itu kan seperti menuang ya. Kalau kita tidak ada yang diisi botolnya ya nggak bisa menuang gitu. Betul. Jadi waktu itu memang ide-idenya banyak. Saya di luar negeri begitu banyak surga buku lah ya, di perpustakaan, di toko buku yang mungkin tidak ada di Indonesia gitu. Sehingga waktu itu benar-benar saya kaya dengan referensi dari buku. Berarti jadi seorang penulis juga harus membaca juga ya sebelumnya. Harus. Kalau untuk pengalaman gitu juga ya pasti dari pengalaman. Pengalaman juga. Karena kan di Eropa itu kan saya baru tahu misalkan sebuah museum yang paling lengkap tentang peradaban Islam itu justru di Louvre, di Paris gitu ya. Bahkan koleksi-koleksi peradaban Islamnya paling lengkap paling komplit dibandingkan mungkin di tempat-tempat lain gitu. Nah, jadi saya dengan suami itu punya passion ketika kita keluar negeri, kita tuh udah riset dulu. Kita mau pergi ke Paris, oke, kita mungkin datang ke Eiffel atau datang ke Museum Louvre atau apa, tapi kita langsung cari Google dan sebagainya, kita googling apa yang menarik di sana. Jadi alhamdulillah sih kita senang masuk museum, masuk istana, pengen tahu sejarah dan sebagainya. Udah klop banget nih ya sama jalannya. Ya. Jadi dapetnya dari situ nih. Kalau misalnya ngomongin suami juga, tulisan-tulisannya itu berdua sama suami? Ada yang sendiri, ada yang sama suami. Tapi alhamdulillah kalau yang 2 buku yang paling dikenal lah istilahnya, yang 99 Cahaya di Langit Eropa dan Bulan Terbelah di Langit Amerika itu emang sama suami. Bahkan suami saya lah yang waktu itu bukunya udah jadi nggak tahu judulnya apa, Mbak. Yang memberi dia. Oh, belum ada judul. Belum ada berarti. judul. Berarti dibikin isinya belum ada judul, baru dapat referensi lah dari suami karena yang bikinnya bareng-bareng. Iya, makanya waktu itu bikinnya bareng-bareng. Biasanya saya menurut suami saya ini pandai bercerita, yang membuat mendayu-dayu, yang emosional. Jadi saya memberi ruh. Nah, biasanya karena buku saya ini penuh dengan fakta, data, kemudian ya semacam kulik-kulik sesuatu informasi yang tidak banyak diketahui orang lain. Nah, suami saya ini yang ahli riset gitu. Jadi saya akan membuat ceritanya, membuat plot gitu. Ini apa gimana sih? Ya, tapi nih sebelum jawab nih ada yang mau lewat dulu nih pemirsa, jangan kemana-mana nih, kita makin seru, jangan kemana-mana, tetap di Sasap. Pemirsa, masih di Sosok dan masih dengan Mbak Hanum. Tadi kita lagi bahas mengenai buku yang dibikinnya sama suami nih, tapi nggak lengkap nih pemirsa kalau kita nggak bincang-bincang juga sama suami Mbak Hanum. Ya halo Mas Rangga, nih apa kabar nih? Wah, gimana nih kabarnya? Baik. Baik ya. Nah, tadi sama Mbak Hanum kita lagi bahas-bahas nih mengenai buku yang Bulan Terbelah di Langit Amerika. Ini juga sama Mas Rangga kan ya dibikinnya berdua. Itu gimana sih Mas Rangga? Apa emang awalnya suka nulis juga? Atau gimana? Apa karena ngelihat Mbak Hanum kayak asik banget nulis, akhirnya keikutan? Karena memang saya dosen ya Mbak ya di UGM, jadi memang suka menulis, suka meriset gitu ya. Tadi betul kita saling melengkapi ya. Hanum yang emosional, saya sisi yang fakta-fakta dan lain sebagainya gitu. Oh gitu, jadi benar-benar saling melengkapi nih ya, kayak biar bukunya tuh jadi, itu bikinan dari berdua. Kalau misalnya kontra ini kayak misalnya ngedukungnya tuh dalam hal seperti apa sih? Cari datanya tuh bagaimana sih? Kita lagi mau launching buku baru Mbak, judulnya Fate in the City. Jadi di buku itu bercerita tentang dilema antara keluarga atau karir. Nah, kita berpikir kenapa kita harus terjebak di atau, kenapa nggak karir dan keluarga juga bisa bersama-sama. Makanya kemudian ya kita sekarang kemana-mana selalu berdua. Jadi ada yang bilang kita couple partner deh atau apapun gitu ya. Tapi memang saya dan Hanum memang merasa ingin harusnya bisa bersama-sama lah. Nggak harus kemudian dikotak-kotakan antara karir dan keluarga gitu. Ada kesulitan nggak sih menyatukan dua otak dalam untuk satu buku? Ya pastinya ada kesulitan ya.
kita pernah berdiskusi sampai kadang-kadang dalam tahap berdebat gitu ya. Tapi debat yang sehat saya rasa karena saya punya persepsi dan dia punya juga asumsi-asumsi dan perspektif berbeda gitu. Bagaimana misalnya endingnya, bagaimana mengisi daging-daging ceritanya dan sebagainya. Apakah ini terlalu vulgar, apa ini terlalu frontal dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat meskipun kita tuh berdebat sengit, tapi ternyata setelah itu mendekatkan kita juga dalam hal. Nah itu jadi cari jalan tengahnya gimana tuh? Menyatukan Kompipa. semuanya, menyatukan semuanya berdua disatukan atau ada yang ya udah deh ikut yang ini, misalnya mengalah atau gimana tuh? Iya, tapi untuk satu buku. Kita percaya aja, saling percaya, saling melengkapi. Kadang-kadang kan kalau udah ada hipotesis, ada antitesis, bisa ketemu sintesis baru ya. Jadi justru dengan seperti itu kita malah lihat perspektif yang berbeda dan malah jadi ketemu yang lebih baik. Jadi kita malah selalu open nih terhadap perdebatan atau diskusi di antara kita ya. Jadi saya ingin mendengar opini Hanum terhadap satu hal dan Hanum juga akan mendengar opini saya. Akhirnya malah ketemu solusi yang pas buat kita berdua. Iya. Misalnya contoh kecil aja tentang judul gitu ya. Judulnya waktu itu kan 99 Cahaya di Langit Eropa gitu loh. Saya ini tidak ada kata tentang traveling, Islamnya nggak ada gitu, terlalu panjang menurut saya, tapi ternyata it's really selling kan ternyata, dan itu berbeda gitu judulnya. Begitu juga dengan Bulan Terbelah di Dalam Amerika juga waktu itu mau dilanjutin nggak ya hubungannya dengan langit dan sebagainya. Nah setelah itu sekarang memang kita setuju ketiganya udah nggak ada langit-langit lagi, Faith and the City. Jadi pakai bahasa Inggris juga. Jadi bukan langit-langit lagi. Bukan benda angkasa lagi gitu. Nah, tadi kita bahas kalau misalnya dua buku itu temanya religi, dan kalau misalnya yang Bulan Terbelah di Langit Amerika ini lebih ke Islam dan teroris nih. Itu tidak fokus ke religinya tapi ingin menyebarkan semangat kebaikan, Mbak. Jadi pesan buku 99 Cahaya dan Bulan Terbelah di Langit Amerika itu masih sama. Ajakan untuk menjadi agen muslim yang baik ya. Yang seperti apa? Yang bukan hanya bersembayang untuk dirinya sendiri, tapi juga dia melakukan sesuatu untuk lingkungan sekitarnya, yang bisa selalu menyebarkan manfaat, kebaikan buat masyarakat. Jadi ini sebetulnya yang ingin lebih kita tekankan ya Mbak di buku 99 Cahaya dan juga di Bulan Terbelah. Apalagi sekarang kan kita sudah semakin marak ya mendengar tentang ekstremisme, radikalisme gitu ya. Kenapa sih hanya yang segelintir itu saja yang diekspos, sementara yang 99% yang lain yang menyebarkan semangat kebaikan malah tidak terdengar. Makanya kita ingin mengajak semua siapa saja untuk mari sama-sama kita menebarkan kebaikan tadi itulah gitu. Oke, berarti istilahnya jalan dan pemikirannya itu benar-benar nih Mbak Hanum sama Mas Rangga tuh sejalan ya, misalnya ambil temanya segala macam sejalan. Dan ini bukunya ini kalau di Indonesia siapa sih yang nggak tahu bukunya, dua buku ini? Itu apakah udah sampai ke internasional juga atau gimana nih bukunya? Oh ya, alhamdulillah nih Mbak ya. Baru saja kemarin beberapa waktu yang lalu nih buku 99 Cahaya di Langit Eropa itu dipinang oleh publisher luar negeri. Dari Jerman dan Turki. Yang tahu kan filmnya kan memang mungkin dari film mereka tahu ini mengambil settingnya di Austria ya, yang memakai bahasa Jerman, dan juga di Turki pakai bahasa Turki. Jadi mereka sangat ingin tahu seperti apa sih cerita yang ada di 99 Cahaya di Langit Eropa ini. Tentu saja harus lebih mudah kalau ditranslate, dan juga sudah ada beberapa festival yang mereka saya kaget ternyata orang Eropa bisa menerima film semacam ini gitu. Ya alhamdulillah. Dan lainnya seperti beberapa waktu yang lalu juga dari kedutaan, dari Minister of Foreign Affairs-nya Austria juga menelepon untuk melakukan screening khusus di sana untuk para menteri-menterinya dan sebagainya. Wah, berarti udah dikenal juga nih di Alhamdulillah. internasional. Banget. Nah, gitu kita tahu juga kalau misalnya 99 itu difilmkan ya. Iya. Ini juga udah difilmkan. Akan nanti tanggal 17 Desember. 17 Desember itu tayang. Itu apakah di setiap film yang dibikin, buku yang dibikin film itu, Mbak Hanum dan Mas Rangga itu terjun secara langsung banget, mungkin mendirect atau gimana? Kalau mendirect enggak ya, yang direkturnya Mas Rizal Mantovani yang memang sudah piawai dan sudah kita tahu lah hasilnya gitu. Kalau kami sebatas pada penulisan skenario. Oh, penulisan skenario. Jadi memang skenarionya kita kawal, kita cek gitu agar tidak melenceng dari isi buku dan juga pesan-pesan yang memang ingin kita masukkan. Itu berdua juga tuh berarti Iya. skenarionya berdua juga. Berdua. Nah kalau Mas Rangga nih, kalau misalnya tadi kan Mbak
Hanum itu menulis karena waktu itu ikut Mas Rangga ke luar negeri, kemudian ingin mengisi waktu luang lah, karena merasa juga sebagai Islam di luar negeri itu minoritas. Nah, Mas Rangga bisa tiba-tiba, yaudah aku bantu, itu kenapa sih? Ya gantian, kan Hanum tadinya sudah banyak berkorban buat saya ya. Dia meninggalkan karirnya di dunia TV yang waktu itu dia sangat inginkan. Terus dia harus menemani saya sebagai ya istri, ibu rumah tangga. Saya gantian bilang, saya nanti kalau kita sudah pulang ke Indonesia, saya ganti yang akan support kamu. Makanya saya kemana-mana selalu juga temenin Hanum untuk nulis, untuk talk show dan lain sebagainya. Oh gitu, jadi benar-benar saling melengkapi. Jadi pernah berkorban, sekarang ya gantian lah ya. Kalau kita ngomongin dunia sastra di Indonesia, gimana sih menurut Mas Rangga dunia sastra di Indonesia sekarang? Mungkin sebelum kita ngomongin sastra, kembali ke film dulu ya Mbak ya. Jadi kita melihat ada satu fenomena yang menarik ya. Setelah film 99 Cahaya di Langit Eropa, wajah perfilman nasional ini berubah. Dulu kita lihat kan banyak sekali film-film horor, seksual ya yang masih mendominasi layar-layar bioskop. Sekarang hampir kita lihat ya banyak PH-PH baru tuh yang berlomba-lomba untuk bikin film yang menyebarkan semangat kebaikan. Betul. Ada positif, ada Mary Riana, lalu kemudian ada Surga yang Tak Dirindukan, ada Assalamualaikum Beijing. Saya pikir ini suatu yang baik Mbak, dan saya pikir ini di dunia sastra pun juga sekarang mulai seperti itu. Artinya apa? Bahwa kami senang bahwa akhirnya dengan adanya 99 Cahaya dan Bulan Terbelah di Langit Amerika, bahwa kita juga terbuka nih, bahwa ternyata novel-novel dengan pesan yang mengajak kebaikan, yang positif itu juga bisa diterima masyarakat. Dan mudah-mudahan semakin lebih banyak lagi yang ke arah sana nanti Mbak. Berarti dunia sastra di Indonesia sudah semakin membaik lah ya. Ya, sekarang semakin baik. Betul. Saya rasa harus lebih banyak tulisan-tulisan yang ya mungkin klise ya, tapi inilah yang harus inspiratif, yang edukatif dan mengajak kepada kebaikan, positifisme, dan saya rasa kita bisa menjadi lokomotif untuk itulah Indonesia. Satu lagi Mbak, jadi saya selalu percaya bahwa yang namanya peradaban bangsa yang kuat itu harus didukung oleh produk budaya yang juga berkualitas, produk seni yang berkualitas. Dan saya pikir dengan adanya produk film, produk buku yang berkualitas, pelan-pelan maka peradaban bangsa kita pun juga akan semakin kuat dan dikenal masyarakat internasional lebih baik lagi. Gitu. Bener-bener enak banget nih ngobrol sama Hanum dan Mas Rangga. Apa sih yang suka dukanya menjadi seorang penulis? Kita bisa bilang dua-duanya seorang penulis nih, walaupun ada pekerjaan lainnya mungkin Mas Rangga, tapi suka duka sebagai penulis itu apa? Ya, jadi kalau tadi hidup itu adalah sebuah perjalanan Mbak ya. Jadi perjalanan itu kan bukan hanya tentang memilih jalan yang kita pilih, tentang tujuan yang kita pilih, tapi kan juga jejak yang kita tinggalkan. Jadi saya pikir dengan menulis adalah cara kita untuk meninggalkan jejak kepada masyarakat kita. Dan saya selalu juga berdiskusi dengan Hanum, apa nih yang bisa kita jejakkan, ya kita tinggalkan buat masyarakat, dan salah satunya adalah lewat tulisan. Memang tadinya banyak yang punya asumsi profesi penulis itu tidak bonafit, tidak keren gitu ya. Tapi kami pikir justru kami merasa dengan tulisan itu kan mengabadikan Mbak ya. Jadi saya pikir ini yang harus juga dilakukan oleh sebanyak mungkin orang ya, supaya bisa semakin banyak menulis gitu. Sebenarnya kalau dukanya juga pasti ada. Tetapi menjadi kemasannya tetap suka, tetap menyenangkan karena kita punya motivasi itu. Kita pengen mengabadikan sesuatu untuk jejak setelah kita nanti nggak ada. Mungkin buku kita masih memberikan inspirasi untuk orang lain, memberikan untuk anak cucu kita dan sebagainya gitu. Jadi kadang-kadang itulah yang membuat kita selalu termotivasi untuk menulis apapun susahnya, apapun dukanya. Wah, kalau misalnya tadi aku dengar pembagiannya adalah Mbak Hanum yang emosional, Mas Rangga itu yang riset ya, mencari sumber-sumber kayak gitu. Pembagiannya gimana sih sebenarnya, maksudnya berarti harus menunggu riset dulu baru menulis kan, atau gimana tuh? Saling melengkapi Mbak. Jadi biasanya kita sudah punya tema besar dulu, tema besar yang kita lakukan. Kemudian Hanum sudah merancang plotnya, saya mengisi dengan data-data. Jadi misalkan ketika di Bulan Terbelah itu kan kita cerita ya, bahwa kita ingin menyatukan bulan yang terbelah antara Amerika dan Islam kan sekarang seperti terbelah ya. Jadi sekarang kita harus cari nih fakta atau bukti apa yang bisa mempersatukan masyarakat ini. Salah satunya adalah fakta tentang Thomas Jefferson yang ternyata dia bisa berbahasa Arab, dia punya Al-Quran, bagaimana dia terpengaruh ketika menulis Declaration of Independence gitu ya. Bagaimana pesan-pesan kesetaraan, universalisme, terus kemudian perbudakan akhirnya dihilangkan karena nilai-nilai itu. Nah ini yang saya pikir perlu
perlu kita angkat ya. Jadi sudahlah kita berhenti sekarang berbicara tentang perbedaan gitu ya. Kenapa sih kita nggak cari jembatan-jembatan yang bisa mempersatukan dan itu yang kemudian kita lakukan bersama. Riset, benar-benar riset ya, berarti dengan menulis selain menyebarkan informasi dan juga sesuatu yang berharga buat orang, kita juga mendapatkan sesuatu ya dari kadang-kadang gitu, kadang-kadang dengan riset kita malah wow, ini sesuatu yang baru nih gitu. Ternyata ini gini ya, ternyata itu gini ya. Berarti sebenarnya menulis itu juga untuk anak-anak muda mungkin sekarang nih, yang anak-anak yang sebagai penerus bangsa tuh harus ya, supaya bisa mendapatkan ilmu juga. Daripada menulis status terus di Facebook betul. Jadi buku. Jadikan buku ya. Itu seberapa pentingnya sih maksudnya menulis untuk generasi-generasi sekarang, mungkin apakah bisa membuat dunia ini akan lebih baik menurut Mas Rangga dan Mbak Hanum? Ya, jadi saya pikir dengan adanya karya lewat tulisan atau apapun ya, itu bisa menjadi paspor global buat kita ya. Jadi sekarang kan kita sudah hidup di era globalisasi gitu ya. Jadi mungkin kalau kita punya karya apapun itu ya, saya tidak berbicara hanya buku, mungkin karya seni yang lain gitu ya. Ini yang akan membuat kita akhirnya bisa melanglang buana kemanapun juga. Jadi saya pikir ini yang harus terus didengungkan buat generasi muda ya, mari berkarya apapun itu ya, karena itu yang nanti akan menjadikan paspor global buat mereka bisa kemana saja gitu. Harapan sih. Harapannya ya tentunya kita berharap tadi dunia sastra, dunia kepenulisan, dunia film, dunia seni, musik dan sebagainya terus banjiri dengan karya-karya yang tadi yang baik, yang positif. Kita tahu bahwa kita mengenal peradaban Mesir, peradaban Cina, peradaban Mesopotamia dan sebagainya yang dulu-dulu kita tahu. Itu karena mereka menuliskan, mereka menulis, mereka meninggalkan sesuatu yang kemudian kita tahu orang di sana tuh dulu sudah memiliki suatu peradaban yang luar biasa yang tidak bisa kita bayangkan gitu. Pada saat itu sudah bisa begini, sudah bisa begitu. Nah, begitu juga dengan Indonesia. Saya rasa yang mengabadikan Indonesia kita sampai entah ya, itu adalah karya sastranya, karya filmnya, karya seni dan sebagainya. Itu yang saya rasa kita terus harus membanjiri lebih banyak lagi buku-buku yang tentu saja baik, menggemakan positivisme dan tentu saja ini karena kita sebagai bangsa. Kalau untuk Mas Rangga nih harapannya untuk dunia sastra dan juga generasi muda sekarang? Iya, saya harapannya sih mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi tulisan-tulisan yang positif ya. Jadi setelah 99 Cahaya di Langit Eropa, mungkin nanti ada 99 Cahaya di Langit Binus gitu ya. Ada teman-teman dari Binus yang mungkin punya karya apapun itulah juga bisa menyebarkan semangat-semangat kebaikan. Karena saya pikir ini yang sedang dibutuhkan bangsa ini ya. Kita sudah terlalu sering mendengarkan konflik, perdebatan, berita-berita di koran sangat negatif, di TV negatif. Kenapa kita nggak bikin sesuatu yang positif dan mari kita sebarkan sama-sama gitu. Oke, Mas, seru banget nih. Semoga buku-bukunya semakin sukses dan juga filmnya nanti sukses. Kita pasti nonton ya Mbak ya, tanggal 17 Desember. Oke, makasih banyak. Makasih banget Mbak. Makasih atas waktunya. Nah, pemirsa, itu tadi bincang-bincang seru dengan sosok kita pada episode kali ini, yaitu Mbak Hanum dan Mas Rangga. Nah, pemirsa, tetap saksikan Sosok di www.binus.tv. Saya Ganesha Aroha dan seluruh kru dan petugas pamit. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah!